Oke. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam fokus group discussion brand Tokopedia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama pada hari ini. Sebelum memulai diskusi, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elisa Valianti, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Saya akan membantu Anda sekalian pada fokus grup discussion hari ini. Namun saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan saya, yakni Felicia Kosasi, Esther Fania Aulia selaku notulen, dan Rico Nathaniel selaku dokumentasi. Mungkin rekan-rekan saya bisa say hello dengan memberikan reaction. Oke, baik. Di ruangan ini juga telah hadir 4 orang peserta FGD. Mungkin peserta bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dengan menyebutkan nama, domisili, dan umur. Kita mulai dari Kak Putri. Silakan. Perkenalkan, ini clear kan suaranya? Keluar kok, Kak. Oke. Perkenalkan, nama saya Putri Alam Safina Nugraha. Saya domisili dari Tangerang, umur saya 19 tahun. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, Kak Michael. Ya, halo, nama saya Michael Pung. Domisili saya di Jakarta Barat dan umur saya sekarang 20 tahun. Oke, terima kasih, Kak. Selanjutnya, Kak Ferencia. Halo, perkenalkan nama saya Ferencia Augusta, biasa dipanggil Feren, domisili Tangerang dan umur saya 21 tahun. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak Feren. Next, Kak Maria boleh memperkenalkan dirinya. Halo, suaranya aman ya? Aman kok. Halo, nama aku Maria, aku domisili Bali, umurnya 18. Salam kenal ya semua. Salam kenal Kak Maria. Oke, baik. Terima kasih atas kesediaannya para hadirin. Sebelum masuk kepada sesi FGD ini, izinkan saya untuk membacakan peraturan dan objektif daripada FGD ini. Mohon disimak dengan baik ya. Peraturan yang pertama, narasumber wajib menyalakan kamera selama kegiatan FGD berlangsung. Yang kedua, berbahasa dan berperilaku sopan dan santun selama kegiatan FGD berlangsung. Yang ketiga, narasumber akan menjawab pertanyaan moderator setelah pertanyaan selesai dibacakan dan moderator mempersilakan untuk menjawab. Yang keempat, dilarang menjatuhkan opini atau pendapat narasumber lain. Yang kelima, dilarang berbicara dengan unsur sara. Yang keenam, tidak diperkenankan untuk menjatuhkan produk kompetitor. Yang ketujuh, jika ada narasumber yang ingin menjadi volunteer untuk menjawab terlebih dahulu, maka dapat menggunakan video raise hand. Jika tidak, narasumber akan ditunjuk secara acak. Adapun objektif dari dilaksanakannya FGD ini adalah yang pertama, mengetahui apakah peserta FGD menggunakan aplikasi Tokopedia atau tidak. Yang kedua, mengetahui sampai sejauh mana Tokopedia berada di benak konsumen, awareness, interest, search, action, dan share. Yang ketiga, mengetahui tingkat kepercayaan peserta FGD terhadap Tokopedia. Dan yang terakhir, mengetahui positioning brand Tokopedia di benak konsumen, apakah top of mind atau tidak. Baik, sekian peraturan dan objektif dari FGD ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, teman-teman, apakah ada yang apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengar kata marketplace? Kita bisa mulai dari Kak Ferencia. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ketika pertama kali dengar kata marketplace ya, itu yang terbesit di pikiran aku ada 3 brand mungkin, Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Baik. Oke, selanjutnya ada yang mau menjadi volunteer? Kalau tidak, saya akan tunjuk secara acak. Oke, baik. Kak Maria? Oke, aku ya. Tadi Kak Putri ada angkat tangan. Nggak jadi. Gimana? Oh iya. Sorry, maaf nggak kelihat. Siapa yang mau duluan? Kak Maria atau Kak Putri? Duluan aja deh kalau gitu. Oke. Kalau dengar marketplace pasti kayak mikirnya langsung perantara jual beli gitu ya. Sama kayak Ferencia tadi itu sih munculnya pasti 3 brand itu kalau di otak Tokopedia, Shopee, sama Lazada sih sama.
Baik. Oke, selanjutnya ke Kak Putri boleh? Sebenarnya sih hampir sama kedua peserta sebelumnya. Sebetulnya yang saya terbesit dari pikiran saya pertama sih Shopee sama Tokopedia ya, kalau seandainya mikir tentang marketplace. Pokoknya seperti kayak website yang menyediakan fasilitas untuk para penjual, untuk menjual produk yang mereka ingin jual sih, itu Oke, aja. baik, Kak. Oke, selanjutnya, Kak Michael boleh? Oke, kalau menurut saya tentang marketplace sendiri sih, pastinya udah pasti tentang tempat yang buat kita jual beli barang yang pastinya yang seperti tadi udah dibilang juga pasti yang terbesit di pikiran udah tentang marketplace itu ya udah pasti tentang Shopee, Tokopedia dan juga Lazada, Bukalapak dan lain-lainnya. Seperti Oke, itu sih. baik. Berarti kesimpulan dari para hadirin ini, kalau marketplace itu rata-rata, jawabnya itu toko yang berbasis online. Jadi di mana penjual dan pembeli itu bisa melakukan transaksi. Biasanya ada Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya. Oke, next, kita ke pertanyaan selanjutnya. Perbedaan signifikan apa sih yang dirasakan ketika berbelanja langsung di toko fisik atau di marketplace? Boleh dari Kak Farencia? Mungkin boleh dari Putri dulu kalau misalnya mau pertama. Boleh. Kak Putri boleh? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama sih Iya. yang paling signifikan sih dari offline store dan online store, kalau offline store itu kita bisa ngelihat produknya secara langsung. Jadi kita bisa langsung mastiin segi kualitasnya dan juga produk yang mereka sediakan di sana juga bisa kita pastikan segi kualitasnya juga terpampang langsung depan mata. Kalau untuk online store itu sendiri, itu jujur pilihannya lebih banyak sih dibanding kita beli di offline store. Dan ditambah lagi produk yang mereka jual juga harganya variatif. Jadi kita sebagai customer bisa memiliki banyak pilihan dibanding kita beli di offline store. Jadi dua itu sih yang paling signifikan. Oke, baik, Kak. Oke, next-nya mungkin ada yang menjadi volunteer, bisa menggunakan fitur raise hand. Kalau tidak, saya pilih. Oke, Kak Maria boleh? Oke, jadi bedanya online sama offline store ya. Itu beda banget sih. Online store tuh sama kayak tadi dibilang sama Kak Putri, itu kayak lebih bervariatif mulai dari barangnya, harganya. Terus kalau menurut aku dari online itu jadi transaksinya juga gampang gitu. Maaf, bentar. Terus kalau offline store itu enaknya itu positifnya bisa lihat barangnya langsung, jadi bisa nyoba kayak gitu. Tapi menurut aku lebih ribet aja dibandingin online store gitu, apalagi di zaman pandemi. Oke, baik. Oke, next-nya boleh Kak Ferencia? Mungkin aku mau menambahkan aja ya. Jadi kalau misalnya di online store itu offline sama online mungkin UMKM itu emang ada yang punya toko fisik kalau misalnya offline, tapi dengan adanya online store ini justru memudahkan UMKM yang tadinya nggak ada toko fisik itu jadi bisa berjualan di online store atau marketplace kayak gitu. Terus juga aku setuju dari pendapatnya Putri sama Maria, kalau misalnya di offline store itu kamu bisa coba produknya langsung, terus juga harganya biasanya menurut aku justru lebih mahal di offline store daripada di online store, karena online store itu entah ada diskon tersendirinya yang benar-benar beda harganya, lalu udah cukup segitu aja menurut aku. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, next-nya Kak Michael. Oke, menurut saya sendiri ya perbedaan yang sangat signifikan dari offline dan online ini, ya mungkin kalau offline itu kan kita harus keluar lagi ya, mungkin keluar tenaga atau kita harus keluar dana lagi, mungkin kita harus pergi ke toko fisiknya itu sendiri. Dan sedangkan kalau online store itu kan mungkin kita bisa searching sendiri pakai handphone kita dari rumah, atau kita lagi ngapain pun di saat dimanapun dan kapanpun kan kita bisa pakai online itu sendiri. Mungkin itu sih perbedaan yang sangat signifikan ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Michael. Oke, jadi saya bisa simpulin kalau misalnya perbedaan marketplace dengan toko offline store itu mungkin
selain dari harganya yang juga beda, mungkin kalau di online store juga rasanya juga lebih efektif, lebih mudah gitu. Next-nya kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 aplikasi marketplace yang Anda ketahui. Bisa mulai dari Kak Putri. 3 marketplace yang saya ketahui sih, pertama Shopee, Tokopedia, dan Blibli sih, yang paling terbesit di kepala. Baik, terima kasih Kak. Oke, Ya, next-nya bisa mungkin ke Kak Maria. Kalau aku Tokopedia, Shopee, sama Lazada. Oke, baik. Kak Ferencia. Untuk aku sendiri sama kayak Maria, ada Tokped, Shopee, sama Lazada. Baik. Kak Michael. Ya, kalau dari pribadi saya sendiri sih ya sudah pasti Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada seperti yang lainnya juga pakai. Oke, berarti rata-rata pada pakai Tokopedia, Shopee, Lazada, atau mungkin ada juga yang lain ya, yang belum disebutin. Oke, next-nya, seberapa jauh sih kalian mengenal brand marketplace Tokopedia? Mungkin kayak misalnya kalian udah pernah lihat iklannya, udah download aplikasinya, atau sering pakai juga, atau jarang pakai, atau gimana, boleh dikasih tahu seberapa jauh sih kalian kenal Tokopedia? Mungkin bisa mulai dari Kak Putri. Kalau saya sendiri sih, saya tahu Tokopedia pasti awalnya dari, jujur sebelum iklan saya cek di Play Store dulu sebelum waktu itu saya juga coba Shopee. Cuman karena saya lebih sering pakai aplikasi lain, jadi Tokopedia hanya jadi pajangan di HP saya aja sih, atau cuma buat ngecek harga tapi belum sampai ngebeli. Baik, Kak. Oke, next-nya bisa Kak Maria. Kalau aku jarang banget sih pakai Tokopedia, biasanya pakai e-commerce yang lain. Tapi yang aku tahu dari Tokopedia itu ininya, ambasadornya, kalau nggak salah BTS ya. Itu sih yang aku tahu Wah, dari. pengikut BTS ya, Kak ya. Oke, next. Next-nya bisa ke Kak Ferencia. Yang aku tahu tentang Tokopedia, pertama Tokopedia itu marketplace asal Indonesia, terus yang kedua Tokopedia itu konsisten dalam brand ambasadornya, yaitu artis K-pop, BTS sama Blackpink, dan Tokopedia itu juga sering banget ngadain Tokopedia WIB TV show yang mengundang artis-artis Korea, terus juga iklannya itu banyak di mana-mana. Oke, baik. Bisa ke Kak Michael. Ya, mungkin dari pribadi saya sendiri ya mengenai Tokopedia sejauh ini ya yang saya ketahui mungkin Tokopedia itu sendiri cara mengiklannya juga udah sebagai bisa dibilang marketplace yang sangat besar lah ya. Dan sampai sekarang juga saya bisa dibilang pengguna juga karena saya juga pernah berbelanja di Tokopedia itu sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Oke, next-nya kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang ada di yang kalian lakukan ketika ada barang yang kalian ingin beli? Kalian bakal lebih pilih ke marketplace atau bakal pergi ke online store gitu? Mungkin bisa dari Kak Putri. Kalau saya sendiri, saya jujur langsung ke online store sih ya. Soalnya pertama di situ lebih efektif. Jadi kalau ada yang kita pengen, kita tinggal kayak pilih-pilih aja di sana. Terus juga dengan harga yang bervariatif juga, kualitasnya juga variatif juga. Jadi kita punya banyak pilihan sebagai customer dibanding kalau kita ke offline store. Tapi juga kadang suka tergantung sih kalau seandainya hal yang saya pengen beli itu kayak udah saya biasa beli di offline store tersebut dan juga offline store juga dekat dengan rumah saya, maka saya akan beli di offline store. Tapi kebanyakan sih online store sih saya langsung ya. Oke, baik Ya, Kak. itu aja. Oke, next-nya mungkin bisa ke Kak Maria. Kalau aku biasanya ngecek harga dulu, misalnya aku mau barang brand A, aku cek dulu nih di online store-nya sama offline store lebih murah di mana, biasanya kayak gitu. Terus kalau misalnya lebih murah di online store, ya aku belinya di sana gitu. Sebaliknya juga kalau misalnya lebih murah di offline store, aku beli di offline store. Tapi karena pandemi gini, biasanya aku langsung beli sama langsung cek di online store sih.
Oke, next-nya mungkin bisa ke Kak Michael. Oke, mungkin ya dengan kondisi yang sekarang lagi ada pandemi ini lah ya, bisa dibilang dengan udah adanya online store ini dipermudah juga, mungkin lebih sering penggunaan online store juga sih, karena ya sudah dibilang lebih dipermudah juga karena dengan ada pandemi juga, jadi ya jadi nggak usah ngabisin waktu untuk keluar lagi sih. Baik, oke. Next-nya bisa mungkin ke Kak Ferencia. Mungkin karena sekarang situasi yang nggak memungkinkan juga untuk bepergian beli suatu barang, jadi aku lebih prefer untuk beli barang itu di online store. Tapi balik lagi sebenarnya tergantung dari barangnya itu sendiri. Jadi kayak kalau misalnya di online store itu kan kualitasnya nggak terlihat secara langsung. Nah, untuk barang-barang tertentu mungkin kayak sayur-sayuran atau buah-buahan itu prefernya lebih di toko offline, karena kan e-commerce kadang-kadang marketplace juga ada yang aplikasi buat sayur-sayuran gitu kan. Jadi kalau misalnya barangnya emang yang nggak memungkinkan buat online, ya gini offline kayak gitu. Jadi tergantung sama barangnya dan tapi prefer-nya online kayak gitu. Oke, berarti bisa disimpulin bisa dilihat dari harganya dulu, terus di efektivitas juga. Jadi bisa ke online store maupun offline store ya, teman-teman. Oke, next-nya kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Apakah di situasi pandemi seperti ini jadi mengurangi frekuensi berbelanja Anda di toko fisik maupun di online store? Next-nya mungkin bisa ke Kak Michael terlebih dahulu. Oke, untuk frekuensi pergi mungkin ya mengurangi sih, mungkin karena kondisi yang sekarang ini juga, jadi membuat untuk pribadi saya sendiri ya, mungkin lebih berkurang lah. Dengan adanya online store ini juga kan kita dipermudah ya, bisa berbelanja Benar. langsung dari handphone kita juga, langsung barang juga langsung diantar ke rumah kita juga, jadi ya lebih membantu sih dengan adanya online store ini juga. Oke, baik. Oke, next-nya mungkin bisa ke Kak Ferencia. Untuk frekuensi belanja di offline store itu aku semenjak pandemi ini udah jarang banget, jadi apa-apa belinya di online. Setuju banget juga sama pendapatnya Michael tadi, dan bahkan ya kalau aku boleh sharing sedikit, aku aja tuh sekarang beli shampoo atau sabun mandi itu aja udah di online store, bukan di offline store lagi kayak gitu. Jadi emang bener-bener frekuensi di offline store udah jarang, bener-bener sejarang itu. Wah, oke, baik, Kak. Oke, next-nya mungkin bisa ke Kak Maria. Kalau offline store aku juga agak jarang sih sekarang karena kan agak susah juga buat keluar dari rumah gitu. Tapi kalau online store justru makin banyak sih belanjanya karena diam di rumah aja gabut gitu. Gabut ya, Kak, ya, jadi bisa belanja mulu jadinya. Oke, next-nya mungkin bisa ke Kak Putri. Kalau dari saya sendiri sih, saya juga jadi jarang sih, beli di offline store, ditambah lagi karena ada corona, jadi kalau pengen pulang pergi kan protokolnya agak ribet juga kalau mau dipikir-pikir, pergi mandi, pulang mandi. Jadi kayak agak males kalau seandainya harus kayak gitu berulang kali, jadi lebih kayak sering ke online store sih. Baik, berarti Kakaknya sendiri menerapkan protokol kesehatan banget ya? Iya, Pergi mandi, pulang mandi juga. iya betul. Oke, baik. Yuk, next Iya. ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda lebih memilih untuk berbelanja melalui marketplace marketplace lain selain Tokopedia atau memang tidak mengandalkan marketplace untuk berbelanja? Sebutkan brand dan alasannya. Mungkin bisa mulai dari Kak Maria. Iya, tadi boleh diulang nggak pertanyaannya di aku tadi agak wifi-nya agak putus-putus, maaf. Oke, saya ulangi ya pertanyaannya. Apakah Anda lebih memilih untuk berbelanja melalui marketplace lain, mungkin bisa selain Tokopedia, atau memang tidak mengandalkan marketplace untuk berbelanja? Mungkin kalau ada marketplace lain bisa sebutkan brand-nya dan alasannya mengapa. Aku biasanya cenderung belanja pakai Shopee sih dibandingin Tokopedia gitu. Karena dari barang-barang wanita kayaknya lebih banyak gitu kayak di Shopee. Soalnya aku lihat kayak di iklan Instagram atau iklan di TikTok, itu langsung kasih mengarahnya ke Shopee gitu dibandingkan ke Tokopedia itu kayak jarang banget aku temuin gitu sih. Oke, baik Kak.
Oke, next-nya mungkin bisa ke Kak Michael. Oke, kalau menurut saya sendiri sih dari pengalaman saya ya, kalau saya itu melihat mungkin dari kebutuhan dulu dan juga lihat dari mungkin harga pasaran dari e-commerce Tokopedia ataupun e-commerce lain. Mungkin saya biasanya pakai cuma Tokopedia atau Shopee. Kalau misalnya memang di Tokopedia mungkin lebih bagus atau harganya lebih memungkinkan, mungkin saya akan memilih Tokopedia. Dan juga mungkin hal sebaliknya juga dengan Shopee. Oke, berarti kakak ini tergantung dari harganya juga ya. Iya, pasti dong. Oke. Harus lihat juga dari harga juga. Oke, baik Kak. Oke, next-nya mungkin bisa ke Kak Putri. Kalau saya sendiri sih lebih sering pakai Shopee ya. Soalnya di Shopee itu kayak barang trendy ataupun outfit segala macam yang biasa digandrungi oleh Gen Z lah ya. Itu kayak lebih banyak ditampilkan di Shopee. Jadi kayak kalau buat hal-hal kayak aksesoris, outfit dan segala macam, saya lebih pilih ke Shopee dan karena itu saya lebih pilih Shopee juga. Kalau seingat saya sih kalau nggak salah Tokopedia itu kan kayak lebih cenderung ke alat gadget ataupun kayak peralatan rumah tangga dan segala macam kan. Jadi saya juga jarang sih beli-beli yang kayak gitu. Jadi itu menjadi salah satu alasan kenapa saya lebih pilih Shopee karena kayak lebih Gen Z friendly aja. Oke, saya lebih pilih ke Shopee. Iya. Oke, baik Kak. Terima kasih. Iya. Terus next-nya kita bisa ke Kak Ferencia. Untuk prefer berbelanja melalui e-commerce, justru selama ini aku kalau misalnya berbelanja melalui e-commerce itu hanya menggunakan aplikasi Shopee karena aku hanya download Shopee. Dan kenapa alasan memilih Shopee itu karena mungkin menurut aku lebih mudah digunakan, juga produknya lengkap, juga ada Shopee Mall, lalu juga ada gratis ongkir, mungkin kayak gitu. Jadi banyak diskonnya, murah, dan juga mudah digunakan. Oke, baik. Oke, next-nya kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda tahu spesifikasi produk dari setiap marketplace, dan apakah spesifikasi produk tersebut menjadi acuan Anda setiap ingin membeli suatu produk? Mungkin kita bisa ke Kak Michael. Oke, sebelumnya spesifikasi itu maksudnya spesifikasi seperti apa ya? Misalnya nih Kak, kalau Zalora kan biasanya spesifikasi Zalora itu biasanya untuk membeli pakaian wanita, pakaian cowok gitu. Kalau gue spesifikasi mungkin nggak, ya mungkin saya lihat dulu ya dari spesifikasi mungkin kayak tadi dibilang ya toko mungkin Zalora yang lebih ke mungkin yang kebutuhan pria lah mungkin bisa dibilang seperti itu, kayak pakaian laki-laki lihat tuh mungkin spesifikasinya merek dari pakaian itu sendiri apa sesuai kebutuhan juga sih. Oke, baik Kak. Oke, next-nya mungkin bisa ke Kak Putri. Kalau menurut saya sih, saya tahu beberapa sih kalau kayak marketplace yang spesifikasinya apa, kayak yang sebelumnya saya bilang kalau seandainya walaupun nggak secara detail mereka kasih tahu kalau seandainya spesifikasi mereka itu, cuman kalau bisa dilihat Shopee itu unggulnya akan trendy barang-barang trendy, outfit, dan kalau untuk Tokopedia itu kayak alat gadget, aksesoris, dan OLX itu kayak jual beli barang bekas atau pre-love. Cuman walaupun saya tahu itu jujur saya nggak terlalu menjadikan itu sebagai acuan sih. Karena balik lagi saya ujung-ujungnya ke Shopee lagi. Jadi nggak terlalu berpengaruh. Oke, Iya. baik Kak. Next-nya mungkin Iya. bisa ke Kak Ferencia. Jujur kalau untuk spesifikasi dari masing-masing kayak Shopee ataupun Tokped, Blibli itu aku nggak begitu tahu, tapi menurut aku spesifikasi dari Shopee itu adalah brand marketplace yang menjual produk tuh unik-unik, lucu-lucu, terus juga produk-produknya kan bukan cuma dari Indonesia, ada dari berbagai negara. Jadi emang kalau misalnya kita mau cari produk unik, lucu, dan jarang ditemukan mungkin itu Shopee tempatnya sih. Dan juga Shopee itu lebih ke ngarahinnya tuh kayak make up cewek atau enggak pakaian perempuan juga kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya untuk Shopee itu emang targetnya lebih ke perempuan dan Tokped itu menurut aku targetnya lebih ke laki-laki kayak gitu.
Oke, baik. Oke, next-nya mungkin bisa ke Kak Maria. Kalau aku biasanya kalau mau belanja baju, aku biasanya pakai Zalora atau Pomelo karena itu spesifikasinya kan baju ya, clothing store gitu. Kalau skincare atau makeup biasanya aku pakai Sociala gitu. Baik, terima kasih, Kak. Oke, next-nya mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Apa alasan Anda sehingga tidak menggunakan aplikasi Tokopedia? Mungkin bisa mulai dari Kak Putri. Kalau saya sendiri sih, jujur saya terlanjur udah pakai Shopee duluan, jadi kayak sedangkan di Shopee itu kayak udah lengkap fiturnya dan juga produk yang mereka tawarkan juga sudah sesuai sama apa yang saya inginkan, jadi kayak saya udah nggak nyari ke tempat-tempat lain lagi dan ditambah lagi Shopee kan emang udah terkenal akan, produk-produk, mereka yang kayak sering digandrungi oleh Gen Z, jadi saya jadi nggak terlalu jadi itu pas gitu, online store untuk saya. Jadi saya udah nggak ke marketplace lain lagi sih selain Shopee. Baik, terima kasih, Kak. Oke, next-nya mungkin Ya. bisa ke Kak Michael. Oke, mungkin ya alasan saya sendiri, kalau kan saya juga merupakan salah satu pengguna Tokopedia juga ya. Mungkin bisa dilihat dari kayak tadi saya bilang juga, mungkin lihat dari kebutuhan juga. Saya juga bisa juga pakai Tokopedia juga. Kalau misalnya memang kebutuhan saya lagi ada di Tokopedia, dan juga saya bisa juga lihat ke e-commerce saya, kayak contohnya Shopee. Tergantung dari kebutuhan juga, mungkin kalau di Shopee ada barang yang saya butuhkan, saya di Shopee. Kalau memang ada di Tokopedia, saya juga bisa menggunakan Tokopedia. Seperti itu. Oke, berarti tergantung barang yang ingin dicari ya, Kak, ya? Iya, betul sekali. Oke, next-nya mungkin kita bisa ke Kak Maria. Kalau aku sendiri alasannya nggak pakai Tokopedia itu karena kalau udah denger kayak Tokopedia gitu, biasanya udah ada kayak stereotip kalau itu tuh e-commerce buat kayak mau beli peralatan rumah tangga atau lebih yang ke elektronik gitu. Oke, berarti udah tertanam gitu ya, Kak, ya? Kalau misalnya Tokopedia Ya, itu rata-rata jualnya gadget gitu. Oke, ya baik. kalau aku sih gitu. Oke, next-nya mungkin bisa ke Kak Ferencia. Jujur kalau misalnya ditanya kenapa aku tidak menggunakan aplikasi Tokped, itu nggak bisa jawab. Karena emang gimana ya, karena emang belum download aja kali ya. Belum download aplikasi Tokped dan emang aku tuh kalau misalnya pakai satu aplikasi, ya udah akan terus pakai satu aplikasi itu untuk seterusnya. Jadi kayak karena dia juga satu jenis kan sama Shopee, jadi sampai sekarang pun aku belum ada kepikiran untuk download. Dan kalau misalnya aku dengar-dengar dari orang-orang di sekitar aku yang mungkin menggunakan Tokped, itu kalau misalnya katanya Tokped itu lebih sulit untuk digunakan dari sisi UI, dan untuk Shopee itu lebih mudah digunakan. Kayak gitu aja sih yang aku tahu. Dan kalau misalnya alasan kenapa masih belum menggunakan Tokped, ya karena belum download aja. Kayak gitu. Oke, baik, Kak. Oke, next-nya, menurut Anda, apa sih yang menjadi kekurangan dari aplikasi Tokopedia? Mungkin kita bisa langsung dari Kak Michael. Kak Michael? Oke, Maaf, boleh diulang pertanyaan? oke. Menurut Anda, apa yang masih menjadi kekurangan dari aplikasi Tokopedia? Oke, menurut saya sendiri, dari awal saya pakai Tokopedia sampai sekarang sih ya mungkin saya nggak ada merasakan ada masalah atau apapun itu. Jadi mungkin menurut saya tidak ada yang perlu diperbaiki sih. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, next-nya mungkin bisa ke Kak Ferencia. Oke, baik. Mungkin untuk apa yang masih menjadi kekurangan untuk Tokped, itu menurut aku, karena selama ini aku sering dengar banget orang tuh ngomong kayak UI-nya itu sulit digunakan, mungkin ke depannya Tokped itu bisa lebih mudah digunakan lagi dari sisi UI, dan menurut aku kalau misalnya dari sisi advertising, itu Tokped benar-benar udah juaranya di marketplace, karena Tokped sendiri itu sekarang udah melampaui Shopee kan untuk pengunjungan per bulannya. Jadi menurut aku untuk dari sisi advertising itu udah nggak perlu diperbaiki, justru udah lebih dari cukup. Dan dari sisi
UI-nya aja sih mungkin yang perlu diperbaiki kayak gitu. Oke, baik Kak. Oke, next-nya mungkin bisa ke Kak Maria. Jujur kalau aku sendiri, karena aku bukan pengguna Tokopedia ya, jadi kayak agak kurang tahu. Tapi kalau dari papa aku tuh pakai banget Tokopedia dan dia suka banget. Menurut aku kekurangannya belum ada sih aku temuin. Oke, baik Kak. Terima kasih. Next-nya mungkin bisa ke Kak Putri. Jujur dari saya sendiri juga saya belum pernah nyobain Tokopedia, jadi secara langsung saya nggak bisa kasih tahu kenapa atau kesalahan yang saya tahu. Jadi secara personal experience sih saya nggak punya sih, kayak kekurangan Tokopedia di pikiran saya. Oke, baik. Oke, tanpa lama-lama lagi, ini ke pertanyaan terakhir. Apakah Anda mengetahui kasus yang kurang mengenakan tentang Tokopedia? Jika iya, apakah hal tersebut menjadi salah satu alasan atau bahkan alasan utama Anda tidak menggunakan Tokopedia? Jika jawabannya bukan, apakah alasan Anda tidak menggunakan Tokopedia hanya berdasarkan alasan yang sempat Anda sebutkan di pertanyaan pertama? Oke, mungkin bisa dari Kak Ferencia. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh ini belum pernah tahu atau dengar kasus kurang mengenakan tentang Tokped, dan balik lagi kenapa alasan aku belum menggunakan Tokped, ya karena belum download aja dan emang sudah nyaman dengan Shopee, kayak gitu. Oke, baik Kak. Next-nya kita mungkin bisa ke Kak Maria. Kalau aku sempat sih dengar kasus yang Tokopedia itu ada pencurian data pengguna ya, kebocoran kalau nggak salah, itu aku sempat dengar, tapi kronologinya aku nggak tahu banget. Tapi itu kalau dipikir-pikir agak lumayan serem sih, jadi kayak pakai nggak ya? Jadi kayak rancu aja gitu, mau pakai Tokopedia aman atau enggak gitu. Oke, baik Kak. Next-nya mungkin kita bisa ke Kak Putri. Kalau dari saya sendiri sih, saya cuma pernah dengar kalau seandainya dari banyak pengguna Tokopedia, banyak dari mereka yang bilang kalau seandainya Tokopedia itu sering ada sering maintenance, jadi kayak sering error website mereka, yang menyebabkan kayak 1-2 hari kayak error gitu. Itu sih yang paling saya sering dengar. Terus juga beberapa dari mereka sempat ada yang kalau dari review-an Play Store atau sebelum saya install, ada yang bilang kalau seandainya semenjak update, wishlist mereka jadi kayak berantakan dan juga kategori checkout mereka kalau nggak salah, setiap mereka pengen checkout itu kayak nggak beraturan. Saya pernah dengar doang sih, tapi nggak pernah langsung, nyobain. Jadi kayak itu jadi salah satu acuan juga sih kenapa saya nggak install sampai sekarang sih. Oke, baik Kak. Mungkin yang terakhir bisa ke Kak Michael. Ya, mungkin sampai sekarang ya saya sendiri kan bisa dibilang juga saya pengguna Tokopedia, cuma kan tidak terlalu sering juga. Sampai sekarang sih saya menggunakan Tokopedia selagi saya belum merasa saya dirugikan, atau ya pokoknya saya merasa dirugikan lah oleh Tokopedia, mungkin tetap menggunakan Tokopedia sebagai salah satu e-commerce yang ya saya gunakan lah, seperti itu. Oke, baik Kak. Baik, jawaban tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita nih pada sesi FGD kali ini. Dari hasil FGD tadi, kita bisa mendengar cerita dari pengalaman narasumber, serta opini, kritik, dan saran terhadap brand Tokopedia yang bisa menggambarkan sejauh mana Tokopedia berada di benak konsumen. Seberapa besar tingkat kepercayaan konsumen terhadap Tokopedia, sekaligus mengetahui positioning brand Tokopedia di benak konsumen. Sebelum berpisah, mungkin divisi dokumentasi, Riko Nathaniel bisa mengambil 2 buah foto atau screenshot. Oke, boleh. Sebentar ya. Ya, 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih Riko. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan kepada rekan-rekan tim sehingga sesi FGD kali ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan selama proses FGD ini berlangsung. Saya Elisa Valianti dan rekan tim saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang semuanya.